look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Cause to the one that keep the rush, respect. Oh yeah. It's to the one that got a match, respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Cause we can see it. Cause to the one that keep the rush, respect. Oh yeah. It's to the one that got a match, respect. Oh yeah. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kids. 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 Hai Gids People, mitra dan partner dari PT Gids, juga tentunya customer dan klien PT Gids Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Tahun ini kami masuk ke umur 16 tahun, bukan waktu yang pendek untuk sebuah perusahaan teknologi. Kami memulai dari sebuah kos-kosan, membuat sistem, membuat animasi, website, dan akhirnya tahun 2010-2011 kami memutuskan untuk fokus jadi mobile development company. Kami adalah salah satu developer Android dan iOS pertama di Indonesia. Dan banyak hal terjadi selama beberapa tahun terakhir ya, mulai dari metaverse, terus blockchain, dan akhirnya Gen AI nih yang lagi ramai sekarang. Misi kami adalah membuat teknologi bisa berdampak kepada bisnis, kepada produktivitas, karena kami percaya teknologi itu bukan cuma buat bikin dari 0 jadi 1, tapi jadi 100 atau bahkan jadi 1 juta gitu ya. Itu misi kami, scaling impact with technology. So, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya selama 16 tahun ini. Terus dukung kami untuk misi ini, dan hopefully kami terus bisa membantu meningkatkan produktivitas dari mitra dan tentunya klien dari PT Gids Indonesia. Thank you. Nama saya Henry, saya dari Bank BRI. BRI sudah menggunakan layanan dari Gids itu sejak 2017. Alhamdulillah sampai sekarang tahun 2023 masih kami percaya kepada PT Gids untuk mendukung proses bisnis pemenuhan kebutuhan khususnya jaringan komunikasi unit kerja BRI se-Indonesia. Sejak mulai dari riset meluncur sampai sekarang, PT Gids sangat berperan besar dalam mendukung kelancaran dari pemenuhan kebutuhan bisnis jaringan komunikasi unit kerja BRI. Saya Sony dari Pertamina Patraniaga.
Semoga GITS bisa semakin profesional dan melebarkan sayapnya baik di lokal maupun di internasional. Selamat ulang tahun GITS Indonesia. Semoga apa yang diinginkan dari level Indonesia atau dunia itu semoga tetap tercapai dan semoga bisa membantu ya, bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain untuk mewujudkan produk yang memang sesuai dengan keinginan bangsa Indonesia. Selamat siang, saya Rizal dari Maximus Integrasi Indonesia. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk GITS Indonesia. Semoga kerjasama kami selalu terjalin dengan erat dan juga GITS Indonesia selalu bisa bermanfaat dan selalu memberikan yang terbaik untuk negeri Indonesia. Halo semuanya, saya Indra dari PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Selamat ulang tahun untuk GITS Indonesia, semoga semakin sukses dan bisa berkarya di internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya malam ini untuk hadir di webinar series GITS ID AI for Business. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, dipersilakan untuk on-cam bagi yang tidak berhalangan, supaya meramaikan suasana webinar hari ini. Selain itu, silakan menggunakan virtual background yang akan dikirim melalui kolom chat, dan bagi yang membagikan momen webinar hari ini ke sosial media, jangan lupa tag akun kami di Instagram @GITSIndonesia dan LinkedIn @GITS Indonesia. Baik, webinar hari ini cukup spesial Bapak Ibu. Ada yang tahu kenapa? Boleh tulis di kolom komentar supaya ramai. Ada yang tahu hari spesial apa hari ini? Ya, ada dari Bapak Agus Ismail Ultah GITS. Oke. Ya, webinar hari ini bertepatan dengan anniversary GITS ID yang ke-16 tahun. Mungkin banyak di antara rekan-rekan semua yang telah mengenal GITS ID dari awal, dan ada juga yang mungkin baru tahu GITS ID tahun ini, belakangan ini, dan kami sangat senang dan terbuka untuk membantu Bapak Ibu dalam memajukan bisnis melalui inovasi teknologi. Sebagai bentuk selebrasi 16 tahun berkarya dan berinovasi di bidang teknologi informasi secara global, dengan new tagline kami, 16 Years of Building Smarter, Better Future Together, kami mengadakan rangkaian webinar AI for Business. GITS ID hadir untuk memberikan impact besar kepada klien dan masyarakat. Webinar kedua hari ini berjudul AI Integration Innovation for Industries, dengan speaker Mas Ray selaku Komisioner GITS ID, Mas Ibun selaku co-founder GITS ID, dan Mas Iqbal selaku back-end developer GITS ID. Sebelum dimulai, saya ingin tanya-tanya dulu sedikit, berapa banyak dari rekan-rekan yang sudah mengintegrasikan AI di bisnis Anda? Boleh tulis di kolom komentar. Boleh tulis di kolom komentar, sudah atau belum? Oh, sudah. Pak Agus Ismail sudah. Mungkin yang lainnya? Saya sudah. Oke. Oh, ada juga yang masih belum ya. Kalau yang belum, jangan khawatir, karena hari ini akan dibahas lebih dalam mengenai integrasi AI di perusahaan. Baik, sebelum kita masuk ke agenda pertama, izinkan saya membacakan rangkaian acara hari ini. Pertama, ada kata sambutan dari Komisioner GITS ID dan co-founder GITS ID. Kedua, pemaparan materi utama. Ketiga, presentasi dari lini bisnis. Keempat, sesi tanya jawab. Dan diakhiri dengan closing yang berisi eksklusif offer untuk rekan-rekan semua. Bersama saya, Janet Kristi Effendi, sebagai moderator yang akan memandu webinar series kedua, AI for Business, AI Integration Innovation for Industries. Baik, untuk memulai agenda kita, saya persilahkan kepada Komisioner GITS ID, Mas Ray, untuk memberikan kata sambutan. Apakah Mas Ray ada hadir di webinar malam hari ini?
Sepertinya Mas Ray belum hadir di webinar hari ini. Kalau begitu, saya lanjutkan kepada co-founder Gips ID, Mas Ibun, untuk menyampaikan kata sambutan. Mas Ibun sudah hadir ya? Ya, hadir. Oke, iya. Pada Mas Ibun, saya persilakan. Oke, ini saya sedang perjalanan pulang ya dari business meeting. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Tepat ya, 16 tahun yang lalu di sebuah kamar kos ya, kos-kosan di Bandung, tepatnya di Jalan Dago Asri, Blok C nomor 19 ya. Kami berlima, para mahasiswa muda, penuh semangat dari IF ITB, merintis sebuah mimpi. Dengan modal semangat, beberapa gelas kopi, beberapa bungkus Indomie, dan juga laptop jadul, kami memulai perjalanan panjang membangun C19 Software House, yang kini dikenal sebagai GITS Indonesia. Awalnya, kami hanya ingin berkontribusi ya dalam dunia teknologi yang memang semakin berkembang pesat di Indonesia. Kami ingin menciptakan solusi-solusi inovatif yang dapat mempermudah kehidupan banyak orang, sesuai dengan moto kami, yaitu Get It Simple, GITS ya. Satu persatu proyek kami kerjakan, satu persatu tantangan kami hadapi, dan perlahan tapi pasti, GITS mulai tumbuh dan berkembang. Dan hari ini, dengan rasa syukur yang mendalam, saya melihat betapa jauh ya perjalanan yang kita tempuh. GITS sekarang sudah berkembang menjadi sebuah perusahaan teknologi yang cukup diperhitungkan dengan berbagai proyek yang telah kami selesaikan. Namun di tengah kesuksesan ini, semangat awal kami untuk terus inovasi dan memberikan dampak positif itu nggak pernah luntur. Sesuai dengan tema webinar kita hari ini ya, AI Integration Innovation in Industries. Sangatlah relevan dengan semangat kami. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi ya, yang Bapak Ibu sudah tahu sangat menjanjikan dan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah dunia. Nah, kami di sini ya, kami GITS sangat antusias dengan perkembangan AI dan terus berupaya untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam solusi-solusi yang kami kembangkan. Contohnya, ada beberapa portofolio yang kami telah kembangkan dengan AI. Contohnya adalah deteksi kartu identitas untuk memudahkan pendaftaran layanan. Pelaporan pintar dalam bentuk grafik dengan memanfaatkan input bahasa manusia sehari-hari. Lalu ada risk management dengan rekomendasi dan summary menggunakan AI model. Lalu ada juga chatbot untuk membantu customer service melayani customer. Lalu yang sering kita gunakan adalah pembuatan proposal dalam hitungan menit dengan memanfaatkan AI. Dan juga ada beberapa produk lainnya yang kami telah integrasikan dengan AI. Dan saya yakin dengan kolaborasi dan inovasi yang terus-menerus, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk negara kita. Mari kita sama-sama manfaatkan teknologi AI bukan sebagai musuh, tapi untuk mengatasi berbagai tantangan yang kita hadapi dan menciptakan solusi yang berkelanjutan, yang lebih cepat, dan juga memudahkan proses bisnis kita semua. Nah, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar ini. Selamat mengikuti sesi webinar malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Ibun untuk kata sambutannya. Bagaimana GITS ID telah melalui banyak hal dari awal berdiri hingga saat ini dengan rintangan, sukacita, senang, sedihnya gitu, dan akan terus berinovasi ke depannya di bidang teknologi, khususnya AI. Sekali lagi terima kasih Mas Ibun. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi utama webinar hari ini yang akan disampaikan oleh Mas Iqbal selaku back-end developer GITS ID. Kepada Mas Iqbal, apakah sudah siap? Sudah. Ya, kepada Mas Iqbal saya persilakan. Oke, terima kasih Janet untuk waktunya. Terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah datang pada webinar pada hari ini. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan
AI for Business, yaitu lebih tepatnya adalah AI Integration Innovation for Industry. Oke, sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Di sini saya sebagai backend developer di Git Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai apa saja benefit yang akan kita dapatkan ketika kita telah mengimplementasikan AI pada produk atau industri yang sedang kita jalankan gitu. Terus yang kedua adalah masalah apa yang akan terjadi sebelum kita implementasi AI pada company kita gitu. Selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh perusahaan yang telah berhasil mengimplementasi AI. Kita akan bandingkan workflow sebelum dan sesudah dari implementasi AI gitu. Oke, baik. Kita lanjut. AI itu apa? Pada dasarnya, AI adalah sebuah kecerdasan manusia yang diimplementasikan ke dalam bentuk programming atau kode gitu, yang dimana program itu dapat berpikir dan belajar seperti layaknya manusia. Terus kita langsung masuk ke intinya. Apakah artificial intelligence penting untuk bisnis kita? Jawabannya adalah of course. Sangat penting artificial intelligence diimplementasikan pada bisnis yang sedang kita jalankan gitu. Terus apa nih yang akan diimprove ketika AI itu diimplementasi pada perusahaan kita atau produk-produk kita gitu. Yang pertama adalah yang pasti efisiensi. Terus selanjutnya adalah customer experience. Ini khusus untuk yang product service. Terus selanjutnya adalah new business model gitu. Terus apa nih hambatan ketika kita hendak mengimplementasikan AI pada aplikasi kita gitu, atau dalam kantor kita gitu, company kita gitu. Yang pertama adalah data quality, terus selanjutnya adalah organization resistance, terus ada etika dan privasi, concern masalah etika dan privasi. Selanjutnya adalah keterbatasan teknikal gitu. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah data quality issues. Nah, di sini kita akan dapat challenge ya. Yang pertama adalah silos data yang menyebabkan kumpulan data yang tidak lengkap gitu. Silos data itu adalah misal kita sebagai company ya, misal kita ada di company besar, antara divisi kadang sebenarnya kita tuh punya data yang sama tapi dengan format yang berbeda. Nah, itu salah satu bentuk yang menghambat AI ini bisa digunakan gitu. Terus selanjutnya adalah format dan standar data yang tidak konsisten. Terus strategi apa nih yang akan kita gunakan untuk mengurangi masalah ini gitu. Yang pertama adalah audit data, yaitu menilai dan membersihkan kumpulan data secara teratur. Selanjutnya adalah standarisasi, menerapkan standar data dan kebijakan tata kelola. Selanjutnya adalah pengayaan data. Jadi menggunakan data eksternal untuk mengisi gap antara data yang satu dengan yang lainnya gitu. Dan selanjutnya adalah masalah teknikal gitu. Dan challenge-nya ini biasanya kita tuh soal infrastruktur. Kadang kita dalam perusahaan tuh pengen kita implementasi AI, tapi dari sisi teknikal kita masih belum bisa, misal dari hardware yang tidak sesuai, karena beberapa AI emang membutuhkan hardware yang lebih performance-nya lebih tinggi daripada yang lama-lama gitu. Terus selanjutnya adalah
kompatibilitas dengan sistem yang lama. Nah, kadang tuh ketika perusahaan ingin mengimplementasikan AI di perusahaannya, itu kadang terhambat dengan sistem-sistem yang udah ada gitu. Nah, terus gimana nih caranya untuk caranya untuk menghindarkan dari technical limitation ini ya. Yang pertama adalah penilaian infrastruktur, yaitu mengevaluasi dan meningkatkan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua adalah pendekatan modular, yaitu merancang. Jadi kalau emang dari sisi teknikalnya masih belum sesuai, yang harus disesuaikan berarti harus AI-nya. Bagaimanapun gimana caranya AI ini bisa masuk pada sisi teknikal yang ada di company tersebut gitu. Yang kedua adalah solusi cloud. Nah, di sini ini kita pernah punya pengalaman di mana kita menggunakan AI, tapi kita integrasikan dengan cloud gitu, seperti yang disampaikan Mas Ibun tadi ya, kita sudah pernah implementasi mengenai OCR, di mana kalau kita membuat OCR dari awal, itu pertama akan membuat waktunya jauh lebih lama, terus yang kedua, kita butuh data yang banyak gitu. Nah, gimana caranya ya, akhirnya kita menggunakan platform AI dari luar gitu. Kita kebetulan waktu itu menggunakannya pakai Vertex AI untuk kebutuhan OCR. Itu selanjutnya adalah organizational resistance. Nah, ini nih kadang ada di perusahaan-perusahaan besar yang biasanya orang-orang tuh udah pada nyaman dengan kerjaannya, tapi dia ketika AI mau diimplement di perusahaan tersebut, kadang tuh orang-orang yang sudah nyaman tuh kayak merasa tidak kayak merasa tidak enak karena takut ada perubahan pekerjaan atau perpindahan pekerjaan gitu. Terus padahal AI ini sebenarnya niatnya baik adalah untuk mempermudah pekerjaan dari karyawan tersebut gitu. Terus apa nih solusinya? Nah, yang pertama yaitu kita harus memberikan education sama training untuk sumber daya yang bersangkutan dengan AI yang akan kita buat itu. Terus yang kedua adalah manajemen perubahan. Nah, sebelum AI ini diimplementasikan dalam sebuah perusahaan, alangkah baiknya dari sisi manajemen harus menyesuaikan secara pasti bagaimana perubahan yang akan terjadi setelah kita implementasi AI pada perusahaan kita gitu. Terus yang ketiga adalah libatkanlah karyawan-karyawan dalam proses implementasi AI agar dapat dukungan dari karyawan gitu. Selanjutnya adalah ethical and privacy concern. Nah, di sini nih untuk case ini sebenarnya untuk case-case tertentu aja, misal seperti ya kayak yang tadi ya OCR, kita membaca KTP, NPWP dan akun bank ya, buku tabungan itu menggunakan OCR. Nah, kadang beberapa orang tuh masih takut data yang kita kirim ini sebenarnya aman nggak sih? Nah, itu tuh pentingnya kita tuh untuk meyakinkan bahwasannya AI yang akan kita buat tuh harus sesuai dengan ethical framework gitu. Terus harus ada praktik privasi data, yaitu menerapkan langkah-langkah perlindungan data yang kuat dan sesuai dengan peraturan gitu. Terus yang terakhir adalah mitigasi bias, gunakan kumpulan data yang beragam dan terus-menerus menguji secara bias gitu. Selanjutnya, itu tadi adalah 4 hambatan kita ketika kita ingin mengimplementasi AI pada perusahaan kita gitu.
Selanjutnya adalah contoh company yang sudah sukses mengimplementasikan AI pada perusahaannya gitu. Di sini kita ambil contohnya adalah Google Health, yaitu di bagian medical image, di mana AI ini untuk menganalisis atau mendiagnosa image yang diterima dari hasil X-ray, terus MRI dan CT scan gitu. Terus apa nih challenge-nya ketika data-data tersebut tuh dikerjakan pada flow yang lama gitu. Misal sebelumnya kan untuk data MRI, terus X-ray dan CT scan ini dibaca manual dengan dokter dan yang petugas-petugas yang lainnya kan. Terus apa aja nih? Nah, kadang tuh dengan flow yang lama akan ada mendapatkan challenge itu human error. Ya, kita bisa ketahui ya, setiap manusia punya batasan sendiri. Kadang kalau 1-2 menit kita untuk mengecek gambar tersebut mungkin masih bisa, tapi kalau sudah 1 jam, 2 jam, itu akan sedikit berpengaruh. Nah, untuk mengurangi itu, kita implementasikanlah AI gitu. Terus yang kedua adalah waktu yang dikonsumsi untuk implementasi atau mendiagnosa penyakit dari gambar tersebut gitu. Nah, makanya di sini dari Google itu mengembangkan sistem AI untuk membantu menganalisis gambar medis, yaitu untuk sekarang khusus untuk penyakit seperti kanker payudara dan retinopati diabetes gitu. Terus apa nih benefitnya ketika AI ini sudah diimplement untuk di bagian ini ya, healthcare ya, kebetulan ini. Itu yang pertama, improve akurasi. Ya jelas, ini akan meningkatkan akurasi dalam menentukan bahwasanya penyakit ini adalah penyakit apa gitu. Yang kedua adalah diagnosanya juga jauh lebih cepat. Terus selanjutnya adalah mempercepat workflow dari perusahaan tersebut gitu, dari rumah sakit tersebut gitu. Jadi misal kita kalau dengan cara normal kita menghabiskan 1 jam dalam satu workflow, bisa jadi dengan AI ini bisa jadi lebih cepat gitu. Selanjutnya adalah Netflix yang seperti kita ketahui yaitu content suggestion, yaitu untuk analisis diagnosa sebenarnya, diagnosa dari apa-apa yang telah kita lihat gitu. Nah, sebelumnya adalah kita kan pernah nggak ya ngerasain perbedaan film atau series yang disuggest dari Netflix ke kita dari yang zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Itu tuh sedikit berbeda karena kalau nggak salah dulu tuh setiap kita ngelihat dengan genre tertentu gitu ya, itu akan disuguhi dengan itu aja. Nah, di sini makanya dari Netflix mengembangkan AI, di mana challenge-nya adalah limited personalization sama basic data analysis gitu. Terus setelah implementasi dari AI yang dibuat oleh Netflix, yang pertama adalah rekomendasi konten yang sekarang jauh lebih berubah gitu. Yaitu dia menganalisis sejumlah besar data termasuk kebiasaan menonton, terus peringkat dan pola pencarian untuk memberikan rekomendasi konten yang sangat personal. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pengguna. Terus selanjutnya adalah efisiensi operasional. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga ngerasain ya, kalau kita lihat Netflix gini, sekarang tuh film yang dibikin oleh Netflix itu jauh lebih bagus gitu. Karena ya dari ini efisiensi operasional ini dari AI ini
Netflix dapat melihat kira-kira genre atau alur film seperti apa yang akan kita buat yang akan laris di pasaran gitu. Tuh. Terus benefitnya apa? Jelas ketika customer nyaman dengan apa yang ada di Netflix, itu akan meningkatkan subscriber, terus akan menurunkan cost, jadi bisa saving cost jauh lebih banyak. Terus konten-konten yang diberikan kepada user tuh jauh lebih target gitu. Seperti itu. Terus ada lagi nih selanjutnya, contohnya ada di Toyota, di mana Toyota ini sebelumnya untuk quality control dia biasanya menggunakan pekerja pada biasanya ya, dengan apa sih namanya, pengujian produk secara manual dan memastikan produk tersebut terpenuhi secara spesifikasi dan standar, dan itu butuh waktu yang sangat sangat banyak dan sangat menguras tenaga gitu. Nah, terus challenge-nya adalah dengan apa sih, dengan waktu yang banyak dan sangat menguras tenaga itu otomatis akan meningkatkan human error. Yang kedua adalah ketika si quality control itu lelah, bisa jadi akan memperlambat inspeksi gitu. Terus di sini AI, Toyota menggabungkan AI dan sistem visi komputer ke dalam proses kontrol kualitasnya, yaitu menganalisis gambar dan data dari lini produksi untuk mendeteksi cacat penyimpangan dari standar kualitas gitu. Jadi jauh lebih terkontrol lagi untuk ini. Nah, benefitnya apa untuk Toyota, yaitu mengimprove akurasi dalam pengecekan cacat pada produk. Yang kedua adalah mempercepat inspeksi, jadi waktunya jauh lebih cepat. Dan yang ketiga adalah lower cost. Terus ini yang terakhir, contoh yang terakhir ya, di mana ini ada di FinSecure-nya di Amerika. Ini adalah menggunakan AI dalam bentuk OCR. Jadi sebelumnya untuk pengecekan invoice dan lain-lain, pengerjaan ini tuh butuh waktu yang sangat lama dan membutuhkan cost yang sangat banyak gitu. Nah, terus challenge-nya adalah dengan waktu yang lama dan kerjaannya juga banyak, otomatis human error adalah salah satu challenge-nya gitu. Terus yang kedua adalah cost-nya juga. Karena untuk pengecekan perlu teliti dan perlu banyak waktu untuk pengecekan, otomatis dengan banyaknya waktu itu akan mengeluarkan cost yang lebih banyak gitu. Terus selanjutnya adalah yang jadi setelah pengecekan, jadi setelah implementasi AI pada FinSecure ini, yaitu menggunakan OCR, jadi dapat mereduce cost dan dapat lebih apa ya, lebih cepat gitu. Terus benefitnya pada FinSecure ini yaitu yang pertama adalah time efficiency, terus akurasi dalam pembacaan dokumen, dan selanjutnya adalah otomatis cost-nya juga akan sangat rendah gitu. Oke, kita udah sampai pada conclusion ini. Jadi intinya pada pembahasan pada hari ini adalah untuk perusahaan-perusahaan Bapak Ibu, jika ingin tetap apa ya, tetap berkompetisi dalam pengembangan aplikasi itu, AI adalah suatu hal yang patut untuk diimplementasi agar
gimana ya, seiring dengan terus berkembangnya teknologi AI, integrasi ke dalam pengembangan industri ini akan semakin dalam gitu. Jadi menawarkan solusi yang lebih canggih dan mendorong inovasi lebih lanjut. Jadi untuk Bapak Ibu, jika ingin perusahaannya jauh lebih berkembang, mengimplementasi AI adalah salah satu hal yang harus dilakukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Janet. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Iqbal atas pemaparan materinya. Sangat insightful sekali. Banyak banget kita bisa belajar dari materi tadi, Kak. Kita bisa lebih tahu dan paham kalau AI ini dapat diimplementasikan di berbagai industri dengan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan nantinya. Walaupun mungkin ada hambatan ketika mengimplementasikan AI ke sistem yang sudah ada di bisnis, tapi hal ini bisa diatasi dengan menyesuaikan AI-nya itu sendiri. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan, tapi boleh disimpan dulu pertanyaannya nanti untuk sesi Q&A. Kita lanjut. Seperti yang diketahui, GITS ID hadir sebagai digital agency dengan berbagai service, mulai dari AI, app development untuk iOS, Android, cross-platform, ada faster app development, website development, maintenance service, dan masih banyak lagi. Melalui service-service tersebut, kami siap membantu bisnis Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Selain itu, selama perjalanan 16 tahun GITS ID, kami memiliki beberapa lini bisnis, yaitu ada Hytopia, GITS Cloud, Utara, SMK Dev, dan Udeka. Mungkin saat ini Bapak Ibu bertanya-tanya dan penasaran gitu ya, jasa atau servis apa sih yang disediakan? Nah, untuk tahu lebih lanjut, saat ini sudah hadir perwakilan dari masing-masing unit untuk menjelaskan secara singkat mengenai unitnya. Pertama, dari Hytopia terlebih dahulu, apakah sudah siap? Ya. Mas Razid ya. Baik, kepada Mas Razid, saya persilakan. Ya, oke. Thank you, Janet, atas waktunya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Razid dari Hytopia. Jadi, untuk Hytopia ini adalah bisnis unit dari GITS yang memberikan solusi teknologi dan tenaga kerja berkualitas tinggi. Nah, servis kami menyediakan IT outsourcing dan headhunting, terutama pada bidang IT untuk mitra dan klien kami. Nah, di sini ada dua servis kami. Yang pertama ada kontrak talent solution. Hytopia menawarkan layanan tenaga kontrak sementara atau outsourcing yang ideal untuk proyek-proyek dengan durasi singkat. Layanan ini dapat mendukung kebutuhan staffing dari klien atau mitra kami secara remote maupun on-site. Dan yang kedua ada headhunting dengan layanan full recruitment yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan resource dengan jangka panjang. Hytopia memastikan bahwa klien kami mendapatkan talent yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Nah, tidak hanya untuk mitra dan klien kami juga memberikan peluang untuk rekan-rekan yang sedang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan opportunity, entah itu secara remote, onsite, ataupun freelance ya. Ya, dan untuk informasi lebih lanjut bisa dibuka saja website kami di hytopia.id. Nanti di sana ada beberapa menu dan bisa dicek juga di sana. Ada untuk kebutuhan talent maupun kebutuhan untuk para job seeker, seperti itu. Semoga Hytopia bisa menjadi solusi untuk mitra dan klien kami, dan juga yang membutuhkan talent dan talent yang sedang membutuhkan opportunity saat ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Razid. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan talent-talent di bidang IT, boleh langsung menghubungi Hytopia. Oke. Baik, selanjutnya dari GITS Club, apakah sudah ada, sudah siap? Halo Janet, ya sudah ya. Ya, kepada Mbak Novi, saya persilakan. Oke, terima kasih Janet. Selamat malam Bapak Ibu. GITS Cloud ini adalah bagian dari GITS. Kami mempunyai solusi untuk
Google Cloud dan juga Google Workspace. Nah, di sini kita akan membantu percepatan transformasi digital ke cloud dan implementasi AI. Jadi, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya temanya tentang AI, nah, melalui Gates Cloud ini kita akan bantu Bapak Ibu dalam percepatan bisnis melalui AI gitu. Jadi untuk menghubungi tim Gates Cloud, Bapak Ibu bisa email ke sini, ke chatbox ya. Nah, kita juga ada reguler untuk webinarnya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui sesi-sesi mengenai AI, Google Workspace, Google Cloud, lihat di IG-nya Gates Indonesia. Kita juga akan informasikan mengenai informasi terbaru untuk AI gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Janet. Baik, terima kasih banyak Mbak Novi. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mempercepat bisnisnya melalui AI yang membutuhkan jasa digital workspace, bisa langsung menghubungi Gates Cloud. Baik, selanjutnya dari utara, apakah sudah siap? Oke, sudah siap Mbak Janet. Iya, silakan Mas Vito. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Jojo dari Utara Desain. Jadi kami salah satu unit bisnis dari Git ID. Jadi kami berfokus pada bidang kreatif untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dengan meliputi dari sesi riset sampai ke desain dengan berkolaborasi erat bersama klien untuk memenuhi keresahannya hingga mencapai target yang ditentukan. Nah, di sini ada contoh layanan-layanan dari Utara itu ada apa aja sih ya? Jadi di Utara ini kami ada 4 service dari kami itu. Yang pertama ada product design. Jadi di product design ini atau digital product ini bisa dibilang salah satu kunci atau utamanya kita ya, service utama kita meliputi dari product research, kemudian ada UI design, interactive prototype, sampai ke concept validation. Nah, kemudian yang kedua ada branding. Nah, di sini kami meliputi ada brand identity, logo, social media, dan editorial design. Nah, kemudian yang ketiga ada discovery workshop. Nah, di sini kami meliputi design sprint, bootcamp, strategi plan. Nah, jadi biasanya di sini misalkan Bapak Ibu akan membuat suatu aplikasi namun masih tahapan ide, nah bisa kami bantu di tahapan discovery workshop untuk memvalidasi idenya sebelum ke tahap development. Nah, yang terakhir ada experiential marketing. Di sini ada event creation, event branding, digital business, dan multimedia host. Jadi misalkan ada suatu acara gathering atau pelatihan di perusahaan Bapak Ibu, nah bisa ke kami dengan menggunakan service experience marketing. Seperti itu. Nah, di sini juga kami ada beberapa contoh portofolio kami juga yang bisa dilihat barangkali di Utara Desainnya. Salah satunya ada di bawahnya, nah, ada beberapa contoh ya, bisa dilihat langsung juga dari pembuatan apps-nya, ada yang mobile, ada yang Muslim Live, Otoklik, dan juga ada salah satu mockup kami untuk pembuatan di bidang branding, grafik, dan desain. Mungkin itu dari Utara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Jojo. Jadi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jasa di bidang kreatif, desain, logo, branding, bisa langsung menghubungi Utara. Oke, selanjutnya ada dari SMK Dev dan Yudeka. Apakah sudah siap? Halo Mbak Janet, siap. Sudah, ya. Kepada Mas Sudar, saya persilakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Saya dari Yudeka, nama saya Sudaryatno, saya CTO-nya Yudeka. Dan di sini
Saya akan memperkenalkan UDK itu apa ya. Jadi UDK itu adalah perusahaan teknologi di bidang pendidikan yang tujuan kami adalah menciptakan talent kelas dunia dan mewujudkan transformasi digital di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, servis kami ada dari pelatihan guru dan tenaga kerja pendidik, kemudian ada konsultasi juga untuk digitalisasi di dunia pendidikan. Kemudian kami juga menyediakan perangkat keras. Salah satunya kita sudah mendistribusikan Chromebook. Kemudian lanjutannya adalah perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu Google for Education. Kita juga bekerja sama dengan brand-brand hardware, diantaranya ada BenQ, kemudian ada Lenovo, Asus, HP, dan lain sebagainya untuk mensuplai atau mendigitalisasi proses pendidikan di Indonesia. Bisa dilanjut. Seiring teknologi terus berkembang, otomatisasi dan digitalisasi mengubah pandangan pekerjaan. Sekitar sepertiga pekerjaan yang ada diperkirakan akan mengalami transformasi atau digantikan oleh proses otomatisasi. Perubahan ini menuntut fokus pada upskilling dan reskilling untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi masa depan. Permintaan akan tenaga profesional di bidang digital terus meningkat. Indonesia dengan ekonomi yang dinamis dan sektor teknologi yang berkembang pesat memerlukan jumlah talenta digital yang besar untuk mendorong inovasi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi tantangan sektor industri. SMK Dev, platform pembelajaran dari PT Eureka Merdeka Indonesia, memainkan peran penting dalam membina talenta digital kelas dunia dari Indonesia. Dengan menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan industri, SMK Dev bertujuan memenuhi permintaan akan talenta teknologi di berbagai industri. Kembangkan kemampuan Anda, raih peluang baru, dan bersama-sama kita akan membangun masa depan yang lebih baik. Bergabunglah dengan SMK Dev dan jadilah bagian dari masa depan digital Indonesia. SMK Dev, membangun talenta digital Indonesia. Bisa lanjut, Mbak Janet? Oke, Bapak Ibu, jadi itu adalah intro dari SMK Dev. SMK Dev ini adalah produk dari UDK Merdeka. Jadi SMK Dev sebenarnya adalah salah satu platform yang menjembatanin antara industri dan sekolah vokasi. Di antaranya ada SMK dan kampus ya. Nah, kesenjangan ini yang kami lihat adalah kurang adanya sinkronisasi ya antara kurikulum dengan industri itu satu. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka sudah lulus, mereka belum tentu bisa siap untuk bekerja. Nah, disinilah kami hadir untuk memberikan proyek-proyek nyata kepada mereka atau real project yang nantinya mereka akan siap untuk bekerja di perusahaan-perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Jadi harapannya mereka bisa internship, mereka bisa mengerjakan proyek-proyek yang nyata, dan dari situ nanti mereka sudah siap untuk di dunia industri. Kami juga dari SMK Dev program kerjanya salah satunya adalah expert class, dan kami adakan setiap Jumat. Bapak Ibu mungkin bisa ikutan juga. Nanti dari expert class ini kami menghadirkan banyak-banyak expert di luar sana, mulai dari Mekari, kemudian ada dari bimbingan.id, dan beberapa perusahaan-perusahaan AI yang nantinya itu bisa menciptakan inovasi-inovasi baru ya di dunia vokasi. Mungkin sekian Mbak Janet, terima kasih Bapak Ibu, salam dari tim UDK dan SMK Dev. Ya, terima kasih banyak Mas Huda. Jadi seperti yang saya dijelaskan tadi ya Bapak Ibu, UDK sendiri menyediakan solusi digital untuk membantu edukasi. Lalu ada SMK Dev juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki tim yang mau belajar lebih dalam secara teknis, bisa join ke akademinya SMK Dev. Baik, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi unit ini tersebut atau bisa juga menghubungi nomor WA GITS ID yang akan dikirimkan linknya di kolom. Baik, selanjutnya
kita akan masuk ke sesi Q&A bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar materi atau mengenai lini bisnis yang tadi disampaikan, boleh menuliskannya di kolom komentar. Tadi sudah ada pertanyaan ya dari Prinanda. Mas, kalau boleh tahu, Vertex AI untuk OCR yang dipakai kemarin itu bisa on-premise atau harus request ke API? Maksudnya model OCR dari Vertex AI tersebut ada di sistemnya app Gits atau service dari Vertex. Boleh dari Mas Iqbal. Oke, terima kasih Janet, terima kasih Mbak Prinanda. Untuk implementasi OCR dengan menggunakan Vertex AI adalah kita menggunakan Vertex AI ini untuk pertama adalah jadi untuk pembacaan image-nya, yaitu OCR-nya emang kita lemparkan ke si Vertex AI gitu. Jadi kita menggunakan Vertex AI itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika gambar itu dilempar ke kita akan lemparkan ke Vertex AI untuk bisa diolah di Vertex AI itu. Nah, gimana cara mengolahnya? Kita menggunakan ini ya, prompting. Jadi kita prompting ke si Vertex AI, kita sesuaikan promptingnya, kita sesuaikan kebutuhan kita seperti apa dan kebutuhan output seperti apa, yang nantinya hasil dari pembacaan OCR itu dilemparkan ke kita lagi dan kita akan melemparkan ke user itu. Intinya untuk si OCR-nya kita pakai AI platform, yaitu pakai Vertex AI. Itu kurang lebih. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Mas, sudah. Oke. Ini ada pertanyaan dari yang sama lagi ya, dari orang yang sama, menanya lagi, QC di Toyota itu menggunakan metode dan pendekatan apa ya? Boleh lihat contohnya, thank you. Untuk contohnya saya coba untuk cari kembali, mungkin next time ketika kita ada meeting kembali saya akan sampaikan kembali, tapi intinya untuk di bagian QC ini dia menggunakan lebih ke image recognition. Jadi pengecekan apakah dari sisi body dan yang lain-lainnya itu apakah ada cacat atau tidak gitu. Kita kan kalau semuanya kita udah pernah coba untuk ngecek MATLAB ya misalnya, itu kita bisa melihat kontur dari body yang ada gitu. Jadi ketika kontur itu tidak sesuai dengan yang sudah data-data yang sudah dikasihkan ke CI tersebut, itu akan dianggap barang cacat gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Iqbal, sudah terjawab lagi. Rinanda, pertanyaannya. Sudah Mbak, sudah. Oh. Thank you Mas. Ya, sama-sama Mas. Buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan untuk mengenai materi utama atau mungkin mengenai lini bisnis, boleh tulis di kolom chat atau mungkin raise hand, nanti saya panggil namanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalnya masih mikir-mikir nih mau nanya apa atau baru kepikiran nanti gitu ya, boleh langsung ditanyakan ke speaker kami dengan menghubungi kontak LinkedIn atau menghubungi Gits ID. Boleh nanti dikirimkan LinkedIn Gits ID. Nah, ya, jadi Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut ke kontak yang sudah tertera di layar
Ada juga LinkedIn dari speaker hari ini, Mas Ibun dan juga Mas Iqbal. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai eksklusif offer yang sayang sekali kalau misalnya Bapak Ibu lewatkan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Kids ID memberikan servis di berbagai bidang, terutama AI. Di sini kami bisa membuatkan AI prompting hingga membuat aplikasi AI khusus dan custom sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau bisnis Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki bisnis di bidang retail, F&B, kesehatan, ataupun bidang lainnya, kami bisa mengintegrasikan AI khusus untuk keperluan bisnis Anda. Karena sifat AI yang belajar terus-menerus, maka data yang digunakan pun harus sesuai dengan bisnis Bapak Ibu. Kami percaya bahwa penerapan AI akan membawa bisnis Anda ke level yang lebih tinggi. Jika rekan-rekan tertarik untuk meningkatkan bisnis dengan integrasi AI dari Gids ID maupun memerlukan training AI untuk tim, bisa langsung konsultasikan kebutuhan Anda dengan scan QR Code yang sudah ditampilkan. Selain AI, kami juga menyediakan servis lain seperti app development bagi Bapak Ibu yang ingin membuat aplikasi, termasuk yang berbasis AI, atau bahkan yang sudah punya aplikasinya, kami siap membantu meningkatkan aplikasi tersebut dengan mengintegrasikan AI ke dalamnya. Lalu ada web development, cluster app development, jadi Bapak Ibu yang membutuhkan aplikasi yang prosesnya 2 kali lebih cepat dibandingkan proses pengembangan aplikasi biasa, kami bisa membantu. Lalu kami juga menyediakan app maintenance dan quality testing. Hanya sampai tanggal 20 September, Bapak Ibu bisa mendapatkan special offer, yaitu diskon sebesar 16% untuk servis app, AI, maupun training sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi, hubungi kami sekarang dan scan QR Code yang tertera di layar. Selain itu, akan ada webinar series episode ketiga, AI for Business, AI in Product Implementation, yang membahas bagaimana cara implementasi AI dalam produksi perusahaan. Jadi jangan sampai ketinggalan dan hadiri webinar ketiga kami, karena acaranya akan sangat menarik dan pastinya insightful. Rekan-rekan bisa bergabung di grup WA dengan QR Code yang tertera di layar agar tidak ketinggalan informasinya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara dan sebelum ditutup, kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan pada rekan-rekan yang tidak berhalangan untuk bisa on-cam. Apakah sudah siap? Baik. Baik, kepada Bapak dan Ibu semua yang tidak berhalangan untuk bisa on-cam menggunakan virtual background untuk sesi dokumentasi hari ini. Baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak Yona. Baik, untuk rekan-rekan semua, boleh banget ya di-post momen webinar hari ini dengan tag Instagram kami, @gidsindonesia, dan juga LinkedIn kami, @gidsindonesia. Baik, untuk menutup acara hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para speaker, yaitu Mas Ibun, selaku co-founder Gids ID, juga serta Mas Iqbal, selaku back-end developer Gids ID, yang sudah menyampaikan materi utama di webinar malam hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Hytopia, Gids Cloud, Utara, SMK Dev, dan UDK. Dan terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan yang telah hadir dan stay sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Gids ID yang ke-16. Semoga Gids ID semakin bersinar
berinovasi, dan terus membuka peluang kerjasama di masa depan. Silakan diskusikan kebutuhan Bapak Ibu via WhatsApp atau email kami. Saya Janet Kristia Fendi selaku moderator memohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Selamat menikmati weekend. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we can see it. Yes to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Yes to the one that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. Everyone come with me. The door is open every day. This 1 + 2 rendezvous, all invited. That's what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Yes to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Yes to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Yes to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Yes to the one that can imagine, respect, oh yeah. Apa kabar? Luar biasa. Kids. Hai Gids People, mitra dan partner dari PT Gids, juga tentunya customer dan klien PT Gids Indonesia. Terima kasih atas kepercayaannya selama ini. Tahun ini kami masuk ke umur 16 tahun, bukan waktu yang pendek untuk sebuah perusahaan teknologi. Kami memulai dari sebuah kos-kosan, membuat sistem, membuat animasi, website, dan akhirnya tahun 2010-2011 kami memutuskan untuk fokus jadi mobile development company. Kami adalah salah satu developer Android dan iOS pertama di Indonesia. Dan banyak hal terjadi selama beberapa tahun terakhir ya, mulai dari metaverse, terus blockchain, dan akhirnya Gen AI nih yang lagi ramai sekarang. Misi kami adalah membuat teknologi bisa berdampak kepada bisnis, kepada produktivitas, karena kami percaya teknologi itu bukan cuma buat bikin dari 0 jadi 1, tapi jadi 100 atau bahkan jadi 1 juta gitu ya.
Itu misi kami, scaling impact with technology. So, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya selama 16 tahun ini. Terus dukung kami untuk misi ini, dan hopefully kami terus bisa membantu meningkatkan produktivitas dari mitra dan tentunya klien dari PT GITS Indonesia. Thank you. Nama saya Henry, saya dari Bank BRI. BRI sudah menggunakan